Oke, selamat pagi, siang, sore, malam bagi yang mendengarkan dan atau bagi yang mendengarkan pembicaraan kita hari ini. Pembicaraan kita hari ini akan cukup sensitif, jadi bagi Anda yang merasa masih memiliki rasa ketersinggungan, tolong jangan dengarkan podcast kali ini. Jadi, sebelumnya kita tuh udah sempat ngebahas tentang fakta dari Israel, karena isu ini lagi panas saat ini, isu Israel dan Palestina. Nah, kalau kalian pengen tahu sejarah dari Israel dan Palestina itu silahkan ke podcast yang sudah ada jauh di bawah. Di season 1 episode berapa lupa, itu ada kita ngebahas tentang Israel dan Palestina. Nah, kali ini kita ngebahas tentang kejadian yang sekarang. Israel dan Palestina yang terjadi saat ini. Penyerangannya terjadinya itu ketika bulan Ramadan, benar ya Mas? Bulan Ramadan, tentara Israel tuh menyerang uh, jamaah Masjidil Aqsa. Uh, Mungkin ada yang mau ditambahin, Mas? Ya, ya mungkin sebenarnya itu berawal dari protes dari Sheikh Jarrah, terus kemudian bagaimana ada pembatasan ke Aqsa itu kalau nggak salah sempat, tapi kalau kita dengar narasi dari the other side, narasi dari Israel itu mereka melakukan itu karena tidak mau ada kerusuhan demo kerusuhan di Aqsa kayak gitu, but that's actually their story. Ya baru kemudian akhirnya muncullah kejadian di Aqsa itu gitu. Oh ya, mohon maaf tadi lupa. Jadi sebenarnya orang yang kita ajak interview kali ini juga sudah pernah. Beliau juga yang ngebahas tentang fakta Israel tersebut. Mungkin Masnya memperkenalkan diri dulu. Um, Halo, selamat pagi, siang, sore. Saya kebetulan adalah rekan dari Ari dan juga Agus di sini, yang kalau dengar suaranya pasti kenal. Itu aja sih kayaknya. Karena isunya cukup sensitif kali ini. Tapi anyway, tadi kita kembali lagi ke topik. Tadi kan ada sempat ngebahas tentang protes di apa namanya, Paksa. Wish, tentang Syekh Jarrah. Ya, tentang Sheikh Syekh Jarrah. Jarrah. Sheikh Jarrah ini sebenarnya siapa? Siapa atau apa? Oke, jadi sebenarnya kita harus kembali lagi ke masa perang Arab Israel gitu di tahun 1967. Jadi tahun 1967 itu Israel berhasil menguasai wilayah yang sebelumnya itu sudah diakui sebagai batas Palestina yang sekarang gitu ya. Nah itu Israel kemudian menguasai semuanya termasuk semenanjung Sinai di Mesir gitu. Nah kemudian sampai akhirnya perjanjian Camp David di mana um, saya sendiri sebenarnya belum membaca perjanjian itu butir per butir gitu ya. Jadi yang saya nggak terlalu detail juga mengetahui itu, tapi kita mungkin hanya tahu secara garis besar apa yang terjadi gitu. Contohnya adalah bagaimana tepi barat kemudian dibagi menjadi area A, B, dan C. Terus kemudian pada saat itu juga Yordania itu, jadi saya lupa, Yordania menguasai tepi barat dulu dan Gaza Mesir, atau kemudian Camp David. Ini saya agak lupa nih secara kronologis. Tapi kemudian jadi di tahun 1980-an itu ketika ada Camp David, ya kita bisa melihat gitu bahwa tepi barat kemudian dibagi menjadi area A, B, dan C. Ini kalau nggak salah saya udah jelasin di podcast sebelumnya, jadi kalau mau tahu itu nanti silahkan kembali ke sana. Nah, Sheikh Jarrah itu termasuk ke dalam Yerusalem Timur. Dan di sini Israel itu tidak mau membagi kota Yerusalem. Jadi kota Yerusalem menurut mereka harus tetap menjadi satu kota yang utuh. Jadi tidak dibagi dua, misalnya seperti Berlin dulu, ada Berlin Barat, Berlin Timur. Tetapi Yerusalem
satu kota. Gitu. Jadi satu kota Yerusalem dengan ada kota tua, ada juga Yerusalem Barat, Yerusalem Timur itu menjadi satu, gitu ya. Tetapi secara internasional administratif dari kota Yerusalem yang seperti ini tidak diakui, gitu, karena menurut perjanjian terakhir bahwa Yerusalem Timur itu menjadi untuk Palestina, gitu, dan kemudian Yerusalem Barat itu untuk Israel. Nah, di satu sisi lain, gitu, menurut orang-orang Palestina, bahwa area A, B, dan C ini seharusnya secara berangsur-angsur akan diberikan ke Palestina, gitu, akan dikembalikan lagi ke Palestina setelah tahun 67 itu diduduki semuanya. Sementara Gaza sudah tidak diduduki oleh Israel lagi ya. Jadi Gaza itu udah full independent, udah nggak ada settlers di Gaza. Tetapi permasalahannya kemudian balik lagi ke masalah batas wilayah tadi itu ya. Jadi kan dia sebenarnya berada di Yerusalem Timur, yang mana harusnya dia masuk ke dalam bagiannya Palestina. Tetapi sampai sekarang tepi barat itu de facto masih diduduki oleh Israel, gitu. Dan di sini saya akan masuk juga ke apa yang kemudian sering dibilang orang apartheid. Kalau kita menyamakan apartheid sebagai contohnya dulu misalnya di Afrika Selatan, apartheid orang kulit putih, orang berwarna, dan orang kulit hitam, itu mereka punya daerah yang berbeda, kemudian tidak boleh memasuki satu tempat itu dari pintu yang sama, gitu kan. That's apartheid yang memang terjadi di Afrika Selatan, tetapi kalau kita memaknai apartheid di Israel seperti itu tidak seperti itu, karena itu tidak terjadi yang demikian. Tetapi yang terjadi itu adalah praktek yang seperti dulu di Afrika Selatan, ada namanya Bantustan. Gitu ya, kalau kalian mungkin pernah mengetahui sejarah dari Afrika Selatan, orang-orang kulit hitam pernah dibuatkan satu homeland, bukan satu ya, ada beberapa homeland, yang mana mereka harus tinggal di situ, gitu. Dan kemudian mereka tidak diberikan kewarganegaraan Afrika Selatan dan sebagainya. Dan kemudian mereka kan terkunci dalam enclaves, gitu ya, sehingga kemudian mereka tidak bisa mengakses perekonomian dengan baik. Dan itu yang kemudian terjadi dan kita bisa lihat di tepi barat, gitu. Jadi kalau melihat peta tepi barat sekarang itu orang-orang misalnya kota Palestina itu seperti dikurung, gitu, seperti dalam tanda kutip terkurung oleh area-area yang dikuasai oleh Israel, gitu. Jadi area A tadi itu bentuknya kayak pieces by pieces yang berantakan gitu kalau misalnya kita lihat. Jadi dia tidak saling terkoneksi. Jadi misalnya dari Hebron mau ke Bethlehem atau mau ke Ramallah, itu kita harus melewati checkpointnya Israel. Tetapi kemarin saya dari Yerusalem menuju ke Laut Tengah, itu saya cuma dicek sekali ketika masuk ke tepi barat. Gitu ya. Jadi it's very unfair, dan yang dimaksud dengan apartheid di sini adalah yang itu tadi ya. Kemudian jadi di tahun 67 ketika Israel menduduki satu kota Yerusalem itu, kemudian mereka menawarkan kewarganegaraan kepada masyarakat Palestina yang tinggal di kota Yerusalem. Tetapi mereka menolak, gitu, sehingga akhirnya mereka tidak memiliki kewarganegaraan Israel, dan mereka tetap adalah warga Palestina tapi dengan status sebagai permanent residents yang tinggal di kota Yerusalem, gitu ya. Nah, permasalahan Sheikh Jarrah kemudian muncul karena mereka yang tadinya tidak memiliki hak yang sama dengan warga negara Israel kemudian terlibat dalam sengketa tanah, terlibat dalam sengketa tanah yang terjadi di Yerusalem Timur, dan kemudian itu juga disponsori oleh organisasi-organisasi Zionis, gitu, di luar Israel sendiri, terutama di Amerika. Jadi kan sebenarnya sebelum perang Yerusalem Timur itu juga ada orang Yahudi yang tinggal di situ kan. Nah, ada yang kemudian
mengklaim bahwa tanah itu adalah punya orang Yahudi dan kemudian mengajukannya ke pengadilan Israel. Kalau kita lihat hukum Israel itu ada hukum law of return ya, di mana orang-orang Yahudi itu bisa kembali ke Israel dan mengklaim tanahnya kalau misalnya dia punya sertifikat tanah gitu di satu tempat dulu bahkan sebelum perang. Tetapi keistimewaan ini tidak dimiliki oleh orang-orang Palestina. So that's the problem. Gitu ya. Tidak dimiliki oleh orang-orang Palestina dan tidak dimiliki juga oleh orang-orang Arab Israel. Sehingga yang terjadi ya mereka kemudian kalah gitu karena ada hukum tadi. Gitu mereka kalah ada hukum tadi padahal mereka sudah tinggal di situ selama puluhan tahun gitu ya. Dan ya mereka akhirnya harus terusir gara-gara itu gitu. Jadi itu sebenarnya agak tidak adil ya. Di satu sisi kita melihat Israel, kita bicara tentang hukum internasional. Tetapi karena itu di administered oleh Israel, maka bagi mereka hukum yang berlaku adalah hukumnya Israel. Dan hukumnya Israel tentunya tidak memiliki atau tidak memberikan keistimewaan yang sama antara orang Yahudi dengan orang Arab dalam hal kembali ke tanah Israel. Nah, di sini kemudian menjadi sengketa tanah. Menjadi sengketa tanah, mereka kalah, mereka harus pergi. Dan yaitu kemudian menjadi isu karena akhirnya mereka juga harus memberikan apa ya? Mereka juga harus seperti banding gitu ya. Tapi kalau nggak salah terakhir itu ditolak ya. Jadi ya itu menjadi tidak adil gitu, menjadi tidak adil bagi kalau misalnya tapi ada hukum yang memperbolehkan, misalnya kamu tinggal di Jakarta, terus ada hukum yang memperbolehkan bahwa orang Betawi yang punya sertifikat tanah yang dulu pernah mungkin diambil tanahnya secara tidak adil oleh pemerintah, itu berhak untuk mengklaim kembali, tapi kamu udah tinggal di situ selama puluhan tahun dan keluarga kamu, dan itu akan tidak adil, gitu ya. Karena keluarga saya memiliki permasalahan, kita punya tanah, kita punya tanah dulu pas zaman Soeharto diambil oleh pemerintah secara paksa, dan kita nggak bisa mengklaim itu kembali. So that's the thing ya, permasalahan tanah. Tetapi karena ini melibatkan dua kebangsaan, nah satu adalah Israel yang sedang menduduki, ya permasalahannya kemudian menjadi permasalahan nasionalisme gitu di situ. Jadi ya itulah permasalahannya. Ya berangkat dari sejarah ya pasti orang-orang Palestina yang tinggal di tepi barat ya mereka tidak suka dong. Mereka tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Israel dan mereka melakukan protes di Aqsa gitu ya. Dan di Aqsa ini ada dua narasi. Narasi yang sebelah sini dan sebelah sana, saya bilang gitu ya. Narasi yang sebelah sini itu bilang bahwa mereka lagi sholat tarawih kemudian diserang. Oke, that's narasi sebelah sini. Narasi sebelah sana bilang bahwa sebelum mereka tarawih itu mereka demo dan bilang bom Tel Aviv ya. Nah terus kemudian mereka tarawih tapi ada beberapa orang yang melempari polisi dan kemudian akhirnya polisi mencoba untuk membubarkan mereka gitu. Itu narasi sebelah sana. Jadi ada narasi sebelah sini, ada narasi sebelah sana. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala ya. Yang memang paling tahu apa yang memang terjadi gitu. Nah itu udah akhirnya berlanjut dari Yerusalem dan kemudian di situ juga ada perayaan Jerusalem Day. Ya Jerusalem Day itu yang kalau kalian lihat video viral tuh beberapa waktu lalu ada orang anak-anak muda yang pakai bendera Israel semua itu ada di tembok barat ketika ada pohon yang terbakar di Aqsa terus mereka bernyanyi kayak gitu dan it's another phenomenon di Israel. Saya bicara dengan salah satu rekan saya gitu sama akademisi dari Hebrew University. Dia bilang bahwa Zionism
entah kenapa menjadi populer di kalangan anak muda di bawah 20 tahun Wow. gitu. Dan ketika melihat video yang itu, dia bilang, coba lihat di situ, itu anak-anak muda semua. Itu semua anak-anak muda tuh di situ. Gitu. Nah itu. Jadi ada satu fenomena di Israel di mana sayap kanan dan Zionism itu entah kenapa populer di kalangan orang anak-anak Yahudi yang muda Mhm. gitu. Dan kemudian nggak berhenti di situ, eh, karena melihat orang-orang Arab Palestina yang apa dalam tanda kutip mengacau di kota tua Yerusalem. Jadi di beberapa tempat di Israel itu kemudian banyak orang-orang muda Yahudi yang menyerang bisnis-bisnis yang dipunyai oleh orang Arab Israel. Oke, ya karena mereka menganggap bahwa mereka adalah sama gitu. Nah, tetapi kan sebenarnya orang Arab Israel sendiri merasa diri mereka adalah warga negara Israel gitu. Mereka bukan warga negara Palestina. Nah, tapi itu yang terjadi gitu. Jadi ada sempat ricuh di beberapa tempat gitu, bisnis-bisnis Arab itu diserang oleh orang-orang Yahudi, Mhm. Yahudi sayap kanan tadi yang Zionis tadi gitu. Nah, ya udah akhirnya memicu pelontaran misil pertama dari Gaza dibalas Israel dan terus akhirnya mereka belum berhenti sampai sekarang. That's the thing. Oke. Apa yang kejadian? Oke, itu kan tadi kejadian di lokasi itu. Nah, eee, Agus mungkin ada yang mau nanya nggak, Gus? Sebelum kita ini. Oh iya, sebenarnya saya sedikit penasaran sih, mengenai tadi ketika ada penjelasan tentang, ini ada basisnya juga ada membahas tentang, masalah perebutan kekuasaan gitu, kayak sengketa tempat, sengketa tanah dan sebagainya. Atau seperti yang tadi dijelaskan, kota Yerusalem yang diklaim, oleh Israel, secara hukum Israel itu sendiri dan ada juga yang secara hukum internasional. Mungkin saya sedikit penasaran, mungkin juga beberapa pendengar sedikit penasaran mengenai ini kan ada hubungannya dengan dunia internasional. Mungkin tadi sempat singgung juga organisasi internasional, hukum internasional. Sebenarnya ada gak sih seperti kayak organisasi internasional ataupun negara lain yang mencoba untuk menengahi kedua belah pihak ini? Mungkin ada beberapa pendengar juga yang penasaran apakah sesimpel itu kayak sesimpel itu kita melihat seperti tidak ada yang bisa membantu atau tidak ada yang bisa berperan gitu dari dunia luar. Kalau menurut saya gini, kalau kita berbicara tentang PBB saja, akan ada Amerika yang selalu memveto whatever it is. Gitu. Jadi, it will not be a conclusive idea untuk masuk ke PBB. Untuk masuk ke negara-negara Islam, menurut saya there are chances, terutama dari negara-negara Islam yang punya hubungan diplomatik dengan kedua belah pihak. So there will be chances on that one. Atau mungkin dari negara-negara Eropa yang juga punya hubungan diplomatik dengan dua belah pihak. Gitu. Mungkin itu bisa terwujud gitu. Tetapi nanti akan menjadi kendala tersendiri gitu ketika memang negara yang belum memiliki hubungan diplomatik dengan satu pihak gitu, dia tidak kemudian satu pihak yang lain itu tidak merasa, maksudnya yang tidak memiliki hubungannya entah itu Palestina atau itu Israel, masa bahwa ya dia harus memiliki hubungan dulu gitu, baru kemudian bisa turut untuk menengahi dan itu menjadi halang. Tapi menurut saya kalau ada negara yang memang mau berinisiatif begitu ya, mau berinisiatif untuk menengahi, jadi nggak cuma condemning, nggak cuma kemudian bilang bahwa oh ini adalah isu kemanusiaan dan tapi memang mereka mau datang dan menengahi keduanya dan there are a lot of possibilities. Tapi kalau dari badan internasional seperti PBB, I don't think so. Gitu ya.
Tetapi kalau misalnya ada satu negara gitu, banyak orang yang kemudian nggak tahu ya, saya nggak tahu ya kalau ini berputar di IG saya, tapi nggak tahu kalau di IG orang lain karena algoritmanya berbeda. Jadi ada yang apa orang-orang yang kemudian mengupdate bahwa Turki kemudian harusnya menjadi penengah antara keduanya gitu ya. Nah, karena Turki memiliki hubungan dengan Israel dan Turki juga punya hubungan dengan Palestina kayak gitu. Nah, tapi itu kita harus lihat gitu nanti seperti apa gitu, ataukah negara-negara Arab yang lain justru yang baru menormalisasi hubungan dengan Israel, tapi saya juga nggak yakin dengan mereka. Tapi banyak orang yang kemudian melihat Turki gitu ya, sebagai ini mungkin ada Ottoman nostalgia gitu di satu sisi ya. Return of the Ottoman Empire. Ya itu, jadi mungkin ada Ottoman nostalgia gitu, jadi kayak orang merasa bahwa ya Turki menjadi salah satu pihak yang mungkin bisa menengahi gitu. Ya tapi sebenarnya kita juga melihat ya sebenarnya narasi berita pun di Barat itu mulai mengarah ke humanitarian ya, di mana mereka mulai mengangkat isu kemanusiaan dan bukan isu politik dari Israel Palestina gitu. Jadi yang diangkat kemudian bagaimana korban, ya bagaimana kemudian ketidakadilan yang dilakukan oleh Israel kepada masyarakat Palestina, kayak gitu. Itu yang kemudian mulai terangkat, mulai terlihat gitu. Tapi kan saya juga suka streaming media lokal Amerika ya. Nah, streaming media lokal Amerika tuh that's not a big deal. Jadi di media lokal Amerika tuh yang saya lihat kalau ada isu ya mungkin isu ya itu mungkin kayak cuma satu berita, kayak mungkin di berita Indonesia ada satu segmen berita internasional. Jadi kamu nonton Kompas, kamu lihat berita ini mungkin hanya beberapa saat gitu. Jadi kayak ada pemberitaan, tapi habis itu ada isu nasional lagi yang lain yang lebih penting, isu vaksinnya mahal, vaksin dan itu dan segala macam, itu isu nasional. Nah itu terjadi juga dengan media di Amerika yang saya lihat gitu, media-media lokal gitu. Saya suka streaming media lokal, ada kayak King 5 dari Seattle misalnya, atau ada ABC South Florida, saya juga suka lihat. Itu lebih banyak membahas tentang isu-isu yang dalam negeri gitu. Misalnya perlu pakai masker atau enggak. It's a big deal gitu buat itu mereka. jadi perdebatan itu. Iya, itu aneh banget gitu menurut saya, karena menjadi isu yang gimana gitu, karena di berita jadi itu menjadi perdebatan gitu, bahwa harus pakai masker, sekolah pakai masker, tapi ada yang nggak mau pakai masker, ke sekolah harusnya nggak usah pakai masker gitu, terus kayak ya karena nanti nggak bisa ngelihat ekspresi wajah dan segala macam. Dan di Amerika coverage-nya nggak terlalu besar, maksudnya di media lokal Amerika. Tetapi kita bisa melihat di Indonesia, di stasiun TV yang warnanya merah gitu ya. Nah, itu coverage-nya banyak banget gitu. Hampir setiap saat saya lagi buka TV, buka dia gitu, channel dia itu yang dibahas tuh Gaza, Palestina, ini umat Muslim berseberang ini. Nah, itu yang saya lihat ya. Jadi ada media coverage-nya juga berbeda gitu antara di barat dengan di kita gitu. Meskipun mungkin ada beberapa media yang mulai memang mengangkat isu humanitarian kayak Reuters, kemudian juga Associated Press, dan juga lebih membahas tentang kemanusiaan yang terjadi. Tapi juga saya lihat kemarin BBC juga menyiarkan tentang isu kemanusiaannya, lebih ke sana gitu ya. Jadi memang ada narasi yang kemudian sudah berubah, dan setahu saya Eropa kan beda pendapat ya dengan Amerika, because Eropa is so human rights thingy gitu. Jadi kalau nggak salah saya sih belum baca secara detail juga gitu. Jadi saya bisa bilang seandainya, if ya. Saya suka nih, kalau saya pakai bahasa Spanyol, saya akan pakai subjunctive tense, tapi bahasa Indonesia nggak ada. Subjunctive itu maknanya semua yang saya ucapkan adalah keraguan.
Jadi seandainya gitu, jadi nanti seandainya misalnya Eropa memang berseberangan dengan Amerika, mungkin kalau memang Eropa itu ada yang berani untuk menengahi ya, they will do. Tapi kalau nggak ada ya, who knows, gitu. Dan belum tentu juga kemudian mau ditengahi kedua belah pihak ini, gitu. Kecuali memang mereka berdua mau setuju untuk ditengahi oleh satu pihak, gitu. Tapi tentunya kalau ditengahi oleh Amerika, that won't solve any problem. That's my point of view ya. Itu tadi. Terus tadi apa sih Agus pertanyaannya lagi, saya lupa. Ya tadi sih udah dibahas Mas, kayak kayak organisasi internasional gitu, atau ada pihak lain nggak sih? Mungkin ada beberapa yang hanya melihat, ini nggak ada peran dari luar sama sekali. Tapi yang Silakan. tapi yang mengejutkan itu sebenarnya UN Security Council itu kan sempat meeting kemarin yang akhirnya diveto oleh the United States gitu kan. Itu akan jadi perdebatan sendiri nantinya ya. Tapi ada berita yang di saat yang bersamaan, di saat US meminta intervene to the Xinjiang province, dan di saat itu juga US menolak adanya intervensi di Palestina, kan gitu. Tapi dengan santainya China ngomong bahwa kita akan memfasilitasi Palestina dan Israel untuk melakukan negosiasi. China, the Asian country, what do you respond on this? How do you respond on this? Kalau kita kembali ke awal-awal tahun 2010 ya, 2011, there are a prediction that the 21st century is the Asian century. So which means that this is time for Asia to kind of rule the world. So it's very possible kalau memang China itu memang mau take over dan kemudian dia maju ke depan untuk kemudian menengahi keduanya, gitu ya. But however, China still will have interest ya. Pasti dia tetap punya interestnya sendiri. Gitu. Pasti. Jadi I don't know. A lot of people di Indonesia pasti akan mengharapkan seperti penyelesaian yang lebih Islami, gitu ya. But sejauh yang saya lihat, everything is very political dan Islami, gitu. Karena menurut saya kalau suatu isu itu dia Islami, itu yang menjadi titik tengah permasalahan adalah pelataran Aqsa, dan it will be a holy war, gitu, untuk mempertahankan Al-Aqsa itu setengah mati, gitu. Nah, tapi permasalahannya adalah it's political about Palestinians and Israel, gitu. Jadi itu kita bisa lihat situ. Begitu juga ketika kita melihat China, ketika ini saya kemarin kayak lihat di Kompas ya, Kompas edisi kemarin, meskipun beritanya kalah besar dengan Gojek dan Tokopedia yang merge gitu ya, tapi itu tetap ada di Kompas gitu, ada di koran Kompas gitu, bahwa apakah China kemudian akan menggantikan peran Amerika Serikat dalam penengah isu Israel dan Palestina gitu. Dan it could be gitu. Jadi it could be dia bisa sebentar. Oke. Dia bisa kalau misalnya China memang mau, dan kalau misalnya Israel dan Palestina dua-duanya juga mau gitu. Jadi kalau misalnya mereka tidak mau, ya there should be another mediator. In the past, sebenarnya salah satu yang diharapkan menjadi mediator itu adalah Indonesia, karena bukan the past ya, bahkan sampai sekarang gitu. Bahkan sebenarnya Israel juga tetap mengharapkan Indonesia yang akan menengahi. Ini waktu saya pergi ke Israel, kemudian ketemu staf dari
Kementerian Luar Negeri, mereka bilang bahwa ya mereka punya harapan bahwa Indonesia itu kemudian bisa menengahi mereka dengan Palestina. Dan sejauh ini kita bisa melihat bagaimana orang-orang Palestina itu punya some kind of solidarity with Indonesians gitu ya. Bahwa sejauh ini kita adalah negara yang sangat mendukung mereka gitu, nggak backstab mereka seperti UAE atau negara-negara Gulf lainnya Iya, iya. gitu. Nah, mereka punya some kind of solidarity dengan orang Indonesia dan mereka mengharapkan juga. Gitu. Tetapi move yang Indonesia harus lakukan kalau memang Indonesia mau menjadi penengah adalah Indonesia harus mengakui Israel gitu. That's another move, another story. Sementara kalau kita lihat China, ya China itu dia sudah punya hubungan diplomatik dengan keduanya. Tapi sekarang balik lagi ke perkara, apakah mereka mau ditengahi oleh China? Apalagi Israel kan, maksudnya gini, sampai sekarang bahkan kita bisa melihat it almost looks like a proxy war of Cold War, gitu ya. Apa yang terjadi dengan Israel dan Palestina, di mana Israel itu didukung oleh Amerika Serikat, Palestina di belakangnya ada Iran, ada China. Jadi, so it's almost look like Cold War, proxy war, gitu ya. Itu kalau dari analisis saya. Jadi ya kita lihat saja apakah dia mau untuk ditengahi, apa mereka mau untuk ditengahi oleh pihak ini atau enggak gitu, atau mungkin mereka tetap mau lain gitu. Gitu saya kira. Nah, terus ada lagi nih fenomena yang belakangan ini aku kurang tahu ya, tapi belakangan ini kalau kita lihat di sosial media dan beberapa media massa lainnya, banyak banget protes pendukung Palestina. Yang kayaknya yang nggak tahu ya, apa karena belakangan ini kita lagi gencar di sosial media atau memang selama ini tertutupi, kita juga nggak tahu. Tapi banyak banget demonstran-demonstran yang mendukung the freedom of Palestine, termasuk the Jewish itself gitu. Nah, on my thought bahwa apakah secara yang Mas tahu, apakah memang ada orang Jewish yang mendukung the freedom of Palestine, atau kemungkinan ini adalah merupakan aksi espionage? Espionage, very interesting question ya. Kita harus melihat gini. Yang pertama, kalau dari keagamaan Yahudi, the true Judaism, yang mana yang bukan reform Judaism, tapi adalah Orthodox Judaism. Jadi benar-benar Yahudi yang memang dia memang bersandar kepada Torah, Talmud, Mishnah, dan kemudian juga berdasar pada guru-guru mereka, gitu ya. Bahwa sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah seharusnya mereka tidak melawan takdir untuk kembali memaksakan diri untuk kembali ke Israel. Sebelum Moshiach atau yang dalam Islam kita kenal Al-Masih, itu kemudian turun ke muka bumi dan dia yang membawa perdamaian dan mengembalikan orang-orang Yahudi ke tanahnya, gitu. Jadi mereka tidak memiliki satu rasa urge gitu bahwa mereka harus kembali ke Israel. Dan dalam beberapa komunitas mereka menganggap bahwa Zionis is a devil gitu ya. Dan banyak yang sangat suportif dengan Palestina gitu dari kalangan masyarakat Yahudi sendiri, terutama yang ortodoks gitu ya. Jadi it's not espionage in my point of view, but it could be espionage because we don't know what actually yang nggak nampak di permukaan
gitu, apa yang terjadi, koordinasinya kita nggak bisa lihat yang di bawah permukaan, kita cuma bisa lihat yang di atas permukaan, gitu. Yang di atas permukaan it's not espionage, gitu. Jadi itu memang karena banyak orang Yahudi juga punya empathy terhadap Palestinians, gitu ya, punya empathy. Bahkan waktu saya ke Israel itu ada satu organisasi yang didirikan oleh satu orang Palestina, dia warga Palestina, jadi bukan warga Arab Israel, tapi adalah warga Palestina, dan juga satu orang Yahudi, yang mana pada intifada keberapa gitu, itu yang dari pihak yang Arab dia kehilangan adiknya, kalau dari pihak Yahudi dia kehilangan teman baiknya, gitu. Jadi mereka punya rasa kehilangan terhadap perang, mereka nggak mau itu terjadi, so they make this community gitu untuk mutual understanding. So it's for mutual understanding, dan yang mereka melakukan adalah bagaimana orang Yahudi Israel dan juga orang Arab itu, Arab Palestina, jadi bukan Arab Israel, Arab Palestina, itu mereka bisa saling mengerti. Jadi kadang mereka, contohnya waktu saya datang, yang lagi ada di situ adalah acara masak. Jadi bagi mereka tuh tukeran gitu, jadi masakan Yahudi, kemudian masakannya dari dari orang Arab Palestina itu seperti apa gitu. Jadi mereka tukeran, masak bareng dan segala macam. And that's actually one side of the story, di mana not all Israeli are that inhuman gitu ya. Bahwa mereka tuh tetap juga mau untuk hidup berdampingan dengan damai gitu, dan punya empathy terhadap Palestinian people gitu. Tetapi yang kita lihat gitu ya, far right itu selalu ada di Indonesia pun, far right pun ada juga kan, yang seperti itu gitu. Jadi banyak masyarakat yang empathy terhadap Palestinians, tapi kita juga harus lihat gitu bahwa so far the Zionist Likud Party, they get a lot of vote ya. Jadi ya kita bisa melihat juga bahwa banyak Zionis. Dan kalau misalnya anak-anak muda tadi yang kemudian dia punya ghirah Zionism yang lebih daripada generasi tuanya dan dia sudah punya hak untuk memilih, it's very possible gitu bahwa mereka kemudian akan lebih Zionis, dan dipilih adalah partai-partai yang Zionis gitu. Jadi satu hal, kalau Zionism, they want to take over the Aqsa. You need to underline that. Mereka ingin membangun kuilnya mereka kembali di atas itu. But in the true Jewish faith, mereka nggak boleh melakukan itu. Mereka harus menunggu Moshiach untuk datang, dan kemudian yang membantu mereka untuk mendirikan kuil mereka sendiri. Gitu. So it's not the time yet. Gitu. Iya sih. Nah, karena kayak gini ya, bagi kalian yang tadi bingung dengan arti spionase itu artinya adalah aksi mata-mata ya. Jadi yang kalian bingung tentang aksi spionase tadi. Lalu iya sih, karena menurutku agak aneh ketika gini, ini hanya awam ya, pandangan orang awam, kita tidak tahu apa-apa, saya hanya analisis. Karena since kerjaan sejak Turki kerjasama dengan Rusia, akhirnya demo-demo itu pun mulai bangkit. Sejak kerjasama Turki dan Rusia, demo-demo mulai bangkit. Orang-orang Jewish yang bergabung ke Palestina pun juga mulai bangkit, menunjukkan supportnya dan lain-lain gitu. Nah, dan banyak banget yang seharusnya kalian, ini termasuk di media ya, ini banyak banget yang sebenarnya harus kalian perhatikan, karena banyak banget media, aku nggak bisa bilang media massa sih, tapi media sosial itu yang akhirnya menyebarkan isu-isu yang tidak benar.
Contohnya kayak hari itu aku pernah ngeliat salah satu video mengatakan bahwa tentara Rusia sudah tiba di Palestina, which is wrong. Karena tentara Rusia itu belum ada yang sampai di Palestina. Jadi mohon bagi Anda yang menggunakan media sosial, gunakan dengan bijak. Jangan sembarangan. Banyak juga orang yang udah ketangkap gara-gara menghina Palestina ya. Oke, next. Kita udah ngebahas ini. Ini udah setengah jam juga, nggak kerasa. Nah, kita ngebahas tentang militernya. Kalau militernya Israel itu kan ya, we know bahwa itu sebagian adalah timbul dari kerjasama dengan Amerika. Kayak yang tadi itu aku sempat baca di Al Jazeera kalau nggak salah, bahwa Israel dan US itu baru menandatanganin kerjasama militer sebesar 735 US dollar. 735 juta US dollar. Nah, lalu Hamas sendiri, dia punya rudal sebanyak itu datangnya dari mana? Oh, okay. Understand that. So, the military of Hamas. Jadi military of Hamas itu they got their support from the Palestinian atau karena roket mereka kan sempat berapa kali tuh kayaknya mereka nggak berhenti tuh ngirim roket sampai Iron Dome-nya itu kan bolak-balik ada yang sampai kebolongan tuh di Israel Selatan apa ya kalau nggak salah. Ashkelon, ada di Ashkelon kemarin. Ya, jadi apa ya? Basically, saya bisa bilang ini sesuatu hal yang kita hanya mengetahuinya dari media. So, jadi kita hanya mengetahui apa yang ada di surface. Itu jadi bukan yang kemudian apa yang underground. Kalau tip of the iceberg itu yang kita tahu. Dalamnya kita belum tahu. We will be able to know about it maybe 30 sampai 40 tahun lagi gitu. Ketika mungkin sudah ada yang beneran leaked. Gitu ya, sudah ada yang kabar yang leak, sudah ada yang kemudian buka suara dan segala macam. Dan itu kita akan baru tahu faktanya. It's like the Cuban Missile Crisis tahun 1960-an, itu baru tahun 1990-an. Kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Cuban Missile Crisis. Nah, di sini juga sebenarnya seperti itu. Tetapi kalau yang saya ketahui, dan dari yang saya baca itu bahwa mereka dibantu oleh Iran, or at least Iran has assistance on Hamas dan juga Islamic Jihad, ya. Atau kalau di Kompas disebutnya Jihad Islami. Nah itu, jadi dengan itu kita bisa melihat bahwa there are actually Iranian involvement. Sebenarnya saya juga sudah pernah baca tentang bagaimana Iran itu melatih Hamas, gitu ya, melatih Hamas untuk berperang di Iran. Itu mungkin sudah di tahun 2018, gitu, waktu saya sedang mengadakan penelitian tentang Iran. Tapi penelitian saya tentang Iran padahal nggak ada hubungannya dengan Hamas. Penelitian saya itu sebenarnya tentang diplomasi publik Iran di Indonesia, gitu, pada saat itu, gitu. Tetapi kemudian itu adalah informasi yang saya dapatkan selama saya melakukan penelitian, gitu. Jadi tiba-tiba ada informasi itu yang datang kepada saya, gitu, bahwa Hamas itu dilatih di Iran dalam hal bahwa tidak ada negara di dunia ini yang lain yang mau melatih militer Palestina, gitu. Jadi yang informasi yang saya dapatkan itu adalah Iran yang mau untuk melatih Hamas, gitu ya, untuk mereka berperang dan juga memberikan bantuan roket-roket ke Gaza, gitu. Dan banyak yang kemudian yang dari yang saya baca, ya. So of course again this is not something that I really know,
Karena saya nggak ke Gaza, baik lagi. Di tahun lalu saya nggak sempat ke Gaza karena ada roket, jadi saya nggak tahu dan nggak bisa melihat secara langsung, bisa kemudian berbicara secara langsung juga gitu tentang Gaza. Um, tetapi kalau yang dari saya baca, bahkan mereka itu sudah bisa merakit si roketnya itu sendiri gitu dari Gaza gitu. Jadi kemarin ada saya lupa apa saya baca di Kompas juga. Kemarin asli satu hari saya baca Kompas edisi kemarin tuh karena saya harus ke rumah sakit dan saya harus nunggu, tapi saya nggak mau lihat HP jadi saya beli koran. Nah jadi saya baca di situ. Nah kalau nggak salah apa di situ atau di tempat lain gitu saya baca bahwa Israel itu nampaknya salah perhitungan dengan roket Hamas gitu. Jadi mereka tidak memperhitungkan roket Hamas yang kemudian kalau nggak salah di Kompas roket Hamas yang harganya lebih murah, jumlahnya lebih banyak, dan damage yang ditimbulkan itu juga mungkin tidak bisa hancur seperti Israel yang kan dia hancurnya besar gitu ya, tetapi yang roket Hamas ini bisa ya paling tidak kalau ada rumah kecil gini ditembak satu kamar hancur loh. Nah itu yang damage yang ditimbulkan gitu, bukan seperti Israel yang satu gedung bisa hancur gitu ya. Tapi jumlahnya banyak besar tersebar dan masa gini, ibaratnya saya kayaknya baca di Kompas. Jadi ibaratnya satu roket dari Gaza mungkin harganya hanya ratusan dolar, sementara Iron Dome itu saya lupa kemarin harganya apa dia ribuan atau puluhan ribu dolar gitu untuk harga satu misilnya. Jadi kita bisa lihat berapa kerugiannya itu lebih besar di Israel gitu. Karena hal itu. Iron Dome mereka. Jadi kan mereka ini ada satu roket yang damage-nya nggak terlalu besar, harganya lebih murah, tapi kalau itu hampir mengenai pemukiman warga, mereka harus counter. Dan itu yang mereka lakukan, gitu. Jadi ya, that's it, gitu. Bagaimana uang itu kemudian habis, gitu. Kalau misalnya di Amerika kemarin tuh banyak orang yang nggak tahu ini again this is circulating in my Instagram, tapi saya nggak tahu di media yang lain dan di Instagram orang lain gitu. Tapi banyak dari kawan saya kemudian bilang bahwa Iron Dome itu harganya bisa membiayai vaksinasi COVID berapa ya? 50-an orang gitu kalau nggak salah ya. Jadi kenapa mereka tuh harus berperang padahal uangnya bisa mereka gunakan. Jadi both sides ya, Israel dan Palestina bisa menggunakan uangnya untuk vaksinasi COVID warganya daripada harus punya persenjataan gitu. Jadi that's also another kritik gitu ya saya bisa bilang tentang misal tadi. Mungkin itu Hari. Alright. Karena kita udah cukup lama nih ngebahasnya. So my last question is, nggak tahu nanti Agus ada yang mau ditanya lagi mungkin? Cukup dari saya sih. Oke. My last question is, banyak orang yang masih bingung terhadap konflik dari si Israel Palestina ini. Apakah konflik ini berbasis agama? Apakah ini berbasis agama? Lalu melihat respon Indonesia yang kayaknya terus sampai mereka kemarin Pak Jokowi sampai Indonesia, Brunei, dan Malaysia itu bikin joint statement. I mean, ya kita semua tahu bahwa aksi militer itu tidak bisa langsung directly send the military there. Ada hukum yang harus diatur kan begitu. Tapi kembali nih, menurut Mas sendiri, dengan aksi Indonesia melakukan joint statement ini, dan Indonesia yang terus bergerak membela Palestina, bahkan ketika dia duduk di non-permanent member of the Security Council,
apakah nanti ini akan memberikan efek yang cukup signifikan? Atau menurut lo nanti dengan ada joint statement ini kemungkinan nanti ada further escalating tension gitu. Oke, si jawab yang pertama dulu ya. Apakah ini permasalahan agama? Depends on which part of the conflict ya. Kalau kita kemudian melihat ke Aqsa dan bagaimana Zionist itu ingin take over Aqsa, then itu adalah permasalahan agama. Gitu, itu jelas. Karena kita harus mempertahankan, maksudnya Muslim itu harus mempertahankan hak kita untuk tetap bisa beribadah di Aqsa. Gitu. Harus tetap beribadah di Aqsa. Kenapa? Karena itu adalah masjid yang keutamaannya itu kalau sholat di situ itu 2000 kali lipat daripada kita sholat di tempat lain gitu, dan itu adalah tempat yang diijabah juga. Jadi kamu doa di Aqsa itu bisa diijabah. Ada beberapa doa kemarin saya panjatkan untuk jodoh orang gitu, saya balik akhirnya mereka ada yang nikah, terus ada yang sekarang udah dapat jodoh juga, terus ya that's the thing gitu. Jadi seperti Mekah gitu, itu adalah tempat di mana kamu berdoa itu bisa diijabah gitu. Jadi kita memang kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang Muslim, kita harus mempertahankan Aqsa. Gitu, kita harus mempertahankan Aqsa supaya kita tetap bisa beribadah di Aqsa. Intinya sih itu. Kemudian, tetapi ketika kita melihat daerah lain, misalnya perebutan tanah atau mungkin kolonialisme dengan settlers, gitu ya, Israeli settlers, itu menjadi permasalahan kemanusiaan gitu. Jadi it's more about humanity gitu daripada isu agama gitu. Bagaimana di situ ada ketidakadilan, bagaimana kemudian it's still colonialism gitu. Kenapa? Karena kan tepi barat diduduki dan kemudian ada transfer penduduk dari Israel proper ke tepi barat. A same systematic dengan dulu misalnya kita dijajah oleh Belanda, terus kemudian orang-orang Belanda mulai tinggal di sini ya. Mulai tinggal di sini, mulai menguasai perekonomian di sini. So that's the scheme of colonialism. So it's something that also happening in West Bank. Gitu. Nah, jadi itu yang kita bisa lihat bahwa there's a more humanitarian problem and conflict happening in the West Bank. Tetapi kalau permasalahannya sudahnya menyangkut Aqsa, so that's a religious problem, gitu. Dan di satu sisi nggak tahu ya, kalau menurut saya kita sebagai orang Indonesia, kalau kamu ketemu dengan orang Palestina yang Muslim, ingatkanlah bahwa yang mereka perjuangkan adalah Aqsa. Dan I strongly believe that ini di luar dari akademis ya, ini udah masuk ke keyakinan ya. This is not not academic, tetapi kalau menurut saya, kalau if you want to win this battle, then niatnya adalah untuk mempertahankan Aqsa. Kalau niatnya adalah untuk memerdekakan diri dengan kekuatan yang masih seadanya dan kemudian belum punya taktik yang bagus juga, so yeah, the conflict will always be there. Yang Indonesia bagaimana, Mas? Will it be escalate more tensions atau malah joint statement ini mereduce their actions? Oke. Kalau menurut saya statement itu nggak cukup gitu ya. Statement itu nggak cukup, dan Israel juga nggak akan, they will not really care about other country statement or anything gitu. Yang mereka takutkan adalah sebenarnya kalau misalnya
ada negara yang mereka udah mulai langsung bertindak gitu, dan you can see Iran is now in Syria, dan mereka mewaspadai itu. Hizbullah juga kemudian udah mulai ganas juga gitu. Jadi that's actually the main problem for them now. Dan kalau misalnya hanya statement, they will not do anything. Ya, jadi I don't think that it will actually reduce or escalate any tension. Kecuali memang Indonesia, Malaysia, dan Brunei langsung mengarah ke sana gitu, terus tentara kita udah ada di perbatasan Israel, dan that will definitely escalate tension. Tapi kalau it's only a statement, baru statement, ya they will not really take care of that gitu. Menurut saya sih gitu ya. Tapi overall Indonesia udah punya inisiatif lah, maksudnya kita punya inisiatif, kita menunjukkan bahwa kita tuh solidaritas kita terhadap Palestina itu juga tinggi gitu, dan menyelesaikan konflik juga menjadi tujuan kita. Oke, cukup sekian mungkin pembahasan tentang Israel dan Palestina kita yang udah cukup panjang nih pembahasan. Jadi kesimpulan adalah perang ini iya ada sisi agamanya, tapi ada juga sisi yang non agamisnya. Nanti kalian bisa dengarkan podcast ini sekali lagi jika kalian masih belum paham, atau kalian bisa Google lagi, dan mohon sangat-sangat dimohon untuk yang berita-berita yang ada di media sosial itu di cross check lagi, karena tidak semuanya berita itu benar terkait dengan konflik ini. Maka dari itu kami dari tim Speak Santuy mengucapkan terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini, dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye.